warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita akan membaca Riyadhus Shalihin, masih di bab yang diberi judul oleh penulis. Al-Imam An-Nawawi mengatakan babun fin nahyi 'anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan untuk berbuat bid'ah dan melakukan perkara yang baru dalam urusan agama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah kebenaran selain ad-dhalal, kesesatan. Di luar kebenaran adalah kesesatan. Wa qala ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang kami tinggalkan dalam kitab ini, min syai'in, segala hal apapun. Sehingga semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan. Ta'ala, dan Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tafarraqa an sabili, sehingga kalian menyimpang dari jalannya. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Lalu kesimpulan An-Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat dalam masalah ini sangat banyak, ma'lumatun, yang maklum, semua orang tahu tentang wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Wa ammal ahaditsu, sementara hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini, fakathiratun jiddan, banyak sekali. Wa hiya masyhuratun, dan hadisnya masyhur, fanaqtasiru ala tarafin minha, dan kami batasi dengan mencantumkan sebagian di antaranya. Sehingga apa yang disebutkan oleh penulis dalam Riyadhus Shalihin ini sifatnya ya hanya sebagian cuplikan dari sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah bid'ah. Baik. Karena Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pengantar tentang masalah bid'ah, maka saya tidak mengulang ya. Cuman jadi nanti Imam Nawawi akan lebih banyak membahas tuh hal yang baru dalam syariat ini. Tulisannya di sini ya, hal yang baru dalam syariat. Saya tidak akan mengulang berkaitan dengan masalah bid'ah hasanah dan dolalah yang sudah pernah kita diskusikan. Namun di sini kita lebih pada masalah penekanan tentang dhammul bid'ah, tentang bagaimana syariat memberikan celaan terhadap praktek bid'ah. Jadi berangkat dari sini. Prinsip agama itu ada di dua kalimat syahadat. Prinsip agama itu kan ada di dua kalimat syahadat. Yang pertama Bapak, syahadat la ilaha illallah. Dan yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah.
syahadat la ilaha illallah ini berkaitan dengan iman kepada Allah, dan syahadat Muhammad Rasulullah ini berkaitan dengan iman kepada Rasul. InsyaAllah cukup mudah untuk dipahami kesimpulan ini. Baik. Selanjutnya, iman kepada Allah prinsipnya adalah tauhid. Prinsip iman kepada Allah adalah ajaran tauhid. Menjaga kemurnian segala bentuk ibadah hanya untuk Allah. Dan untuk tujuan itulah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna illa liya'budun adalah illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini Allah tegaskan sebagai tujuan manusia diciptakan. Kita bisa menjumpai itu dalam ayat yang ma'ruf yang insyaallah Bapak Ibu sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di mana itu? Quran surat Az-Zariyat. Ayat berapa? 56. Baik. Pada posisi itulah manusia perlu menyadari bahwa makna liya'budun, di situ ada kalimat liya'budun. Makna liya'budun adalah liwahidun. Agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah agar mereka mengesahkanku. Mengesahkan. Dalam arti begini, liya'budun bukan sebatas yang penting saya sudah menjalankan tugas ibadah. Nah, kalau seperti itu orang musyrikin di zaman Nabi SAW juga melakukannya. Karena orang musyrikin berhaji, orang musyrikin umrah, orang musyrikin tawaf, tapi di saat yang sama mereka menyembah berhala. Sehingga kegagalan mereka dalam beribadah bukan karena mereka tidak melaksanakan, tapi kegagalan mereka dalam beribadah adalah mereka menyekutukan Allah. Sampai ada kaidah kama annas salata la tuqbalu illa bitaharatin fal ibadatu la tuqbalu illa bitauhidin. Salat tidak diterima kecuali dengan bersuci, ibadah juga tidak diterima kecuali dengan tauhid, mengesahkan Allah. Sehingga sepanjang masih bercabang, maka orang tidak dikatakan ibadah. Sebagaimana sepanjang orang itu belum bersuci, maka tidak bisa disebut telah melaksanakan salat. InsyaAllah ini bisa dipahami ya. Karena itulah perjuangan dalam mewujudkan syahadat la ilaha illallah adalah mewujudkan ajaran tauhid. Dan semua bentuk yang merusak ajaran tauhid harus dihindari, besar maupun kecil, termasuk peluang untuk melakukannya. Jadi belum sampai pada tingkatan kesyirikan, tapi itu bisa mengajak orang, mengarahkan kepada kesyirikan, dalam Islam dilarang. Nah, penyebab terbesar kesyirikan itu apa? Nah, di sini musuhnya adalah syirik. Dalam praktek syirik ini, sarana penyebab syirik itu dalam agama kita dilarang keras. Apapun alasannya. Sehingga mau beralasan saya tidak melakukan syirik kok, tetap dilarang. Contohnya apa, Pak? Contohnya sajen di kuburan. Jadi penyebab kesyirikan dari zaman dulu sampai sekarang itu kuburan. Makanya syariat Islam berkaitan dengan masalah kuburan itu ketat. Yang bagi sebagian orang diremehkan, padahal dalam syariat ini ketat. Baik.
saat sholat subuh tadi, imam membaca surat apa? Surat Nuh. Ada kalimat apa di surat Nuh? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapakah ini? Coba kita lihat. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, wa hadhihi asma'u asnamihim. Ini adalah nama berhala-berhala mereka yang disembah selain Allah. Kata Ibnu Abbas, Ani Ibnu Abbasin, sarat al-awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab. Ini merupakan berhala-berhala yang ada di tengah kaum Nuh di kalangan masyarakat Arab. Amma Wad, untuk Wad, fakanat likalbi daumatil jandal. Nah, berhala-berhala itu kemudian tersebar di jazirah Arab. Dulu jadi berhalanya Nabi Nuh. Setelah terkubur sekian ribu tahun, ada orang yang menemukan prasasti berhala itu terus tersebar di jazirah Arab, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Wad itu menjadi berhala suku Kalb di daerah Daumatul Jandal. Suwa jadi berhalanya suku Hudzail. Yaghuth berhalanya suku Murad, Bani Ghatif. Kemudian Ya'uq berhalanya suku Hamdan. Nasr berhalanya suku Himyar. Ya, lalu kata Ibnu Abbas, wahiya asma'u rijalin salihin. Wad, Yaghuth, Ya'uq itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka sudah mati, setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat prasasti di tempat ibadahnya. Ya, bahasa kita kayak pesolatan, atau dulu adalah tempat ibadah. Allati kanu yajlisuna fiha, yang dulu mereka ibadah di situ. Wasammuha bi asmaihim, dan mereka memberi nama dengan nama-nama tokoh-tokoh tadi. Baik. Coba di antara Bapak Ibu ada enggak yang pernah main ke tempatnya Mbah Marijan? Ada? Di sebelahnya kan rumah ya. Sebelah kanannya itu apa belakangnya? Ada? Ada nisan. Rumah Mbah Marijan. Kita cari ya. Nah, ini ternyata ada. Nah, ini. Mana sih? Ini. Ini ya. Ini bukan kuburan beliau yang berada di belakang rumahnya itu. Saya pernah ke sini, kemudian saya tanya sama orang yang tahu sejarahnya, ini bukan kuburan, ini tempat beliau meninggal. Makamnya itu di mana? Makamnya itu di timurnya lagi, apa namanya? Srunen. Nah, makamnya itu di Srunen. Bukan di belakang rumahnya. Tapi orang masang kayak gini tuh fungsinya apa? Akhirnya sajen di situ. Ini enggak ada jasadnya, di bawah ini enggak ada jasadnya. Ya. Jadi kadang ada orang yang dolanan seperti ini, bermain seperti ini. Dia enggak memandang kalau sampai ada kemaksiatan di sini. Orang misalnya ngalap berkah atau sajen, yang masang ini ikut berdosa. Yang masang ini ikut berdosa. Jadi ini kan petilasannya, dan di sini bukan makam, di sini nggak ada jasadnya. Ya, maka mirip seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
bahwa dulu mereka masang-masang seperti ini di tempat-tempat ibadahnya orang-orang soleh tadi. Fafa'alu, akhirnya mereka melakukannya. Falam tu'bad, tapi tidak disembah. Hatta idza halaka, sampai generasi pertama itu hilang. Watan suhal ilmu ubidat, sementara mereka sudah nggak tahu sejarahnya, akhirnya disembah. Jadi yang generasi pertama yang tahu sejarahnya, ini bukan kuburan, ini tempat pesolatan, petilasan dan seterusnya. Dan hampir di banyak kota ada kayak gitu. Kuburan Sunan Bonang itu kan ada 2. Nah, setelah bagi mereka yang tahu, orang pesisir yang tahu, yang satunya itu bukan kuburan Sunan Bonang, itu pesolatan, petilasan. Tapi ya sama saja, di tempat itu orang melakukan sajen. Nah, terus dalam syariat kita gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ancaman yang cukup serius ya, berkaitan dengan orang-orang seperti ini. Beliau menyebutkan terkait praktek orang Yahudi dan orang Nasrani. Aisyah bercerita, anna Umma Habibah wa Umma Salamah, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu pernah hijrah ke Habasyah. Peristiwa apa yang mereka lihat ketika di Habasyah? Dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah. Mereka melihat di Habasyah itu, di Ethiopia itu ada kanisah, ada tempat ibadah orang Nasrani. Ada gereja. Fiha tasawir, di dalam gereja itu ada banyak sekali gambar-gambar. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaika, mereka itu adalah, idza kana fihimur rajulus salih famata, jika ada orang soleh yang mati, banau ala qabrihi masjidan, mereka membuatkan tempat ibadah, masjid. Masjid dalam bahasa Nasrani adalah tempat ibadah. Mereka membuatkan masjid atau tempat ibadah di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu digambarlah gambar-gambar tadi. Faulaika syirarul khalqi indallah, mereka makhluk yang paling buruk di sisi Allah yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, contoh pelanggaran yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit sampai beliau tidak bisa bangun, lam yakun minhu, tidak bisa bangun, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Lah kalau kaum muslimin niru kayak gini kan sama. Sehingga ada tempat ibadah yang sengaja dibangun mepet kuburan, untuk ngalap kuburan, ngalap berkah dari kuburan. Qalat, kata Aisyah, falaula dzaka ubriza qabruhu, andaikan bukan karena alasan ini, maka makam Nabi itu mau ditaruh di luar. Ghaira annahu khusya ayyutakhadha masjidan, hanya saja dikhawatirkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan masjid, maka ditaruh di rumah Aisyah untuk keamanan. Jadi biar orang tidak bisa sembarangan membuat masjid atau membuat tempat ibadah di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamankan di rumah Aisyah. Tapi Pak, nyatanya sekarang di dalam Masjid Nabawi. Kan kamu tahu sendiri, kamu sudah pernah ke Masjid Nabawi. Baik, sejak kapan itu dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi? Di masa setelah para sahabat semuanya meninggal, di zaman Marwan atau di zaman Abdul Malik kalau nggak salah ya, salah satu khalifah
dari Bani Umayyah yang kemudian memasukkan Masjid Nabawi perluasannya sampai makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dimasukkan ke dalam bagian masjid. Artinya itu praktek raja. Dan praktek raja tidak bisa jadi standar. Karena yang namanya kekuasaan, dia bisa saja melakukan pelanggaran pada posisi itu tidak disetujui oleh syariat kita. Baik. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat bahwa semua sarana penyebab kesyirikan itu tidak boleh, dilarang keras. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat di kuburan. Sebab seperti itu adalah sarana penyebab kesyirikan. Tapi saya tidak nyembah kubur, apapun alasannya. Mau pakai alasan nyembah kubur maupun tidak nyembah kubur, ini sudah dilarang. Karena apa, Pak? Ini pengantar menuju kesyirikan. Sederhananya kayak gini, Pak. Bila ada sesuatu yang punya potensi bahaya besar, maka orang akan melakukan tindakan pengamanan lebih ketat. Misalnya ya, kalau ada kereta lewat, maka di jarak berapa orang boleh bertahan? Di jarak berapa orang boleh bertahan? Jangan sampai melebihi dari garis kuning, kurang lebih setengah meter. Sudah? Kalau ada pesawat mau mendarat, di jarak berapa orang boleh bertahan? Kamu boleh bertahan dari jarak pesawat mendarat setengah meter. Kira-kira gimana, Pak? Kesampluk. Sehingga untuk unit yang berbahaya, orang itu masang jarak jauh. Itu berkaitan dengan masalah keselamatan urusan dunia. Maka demikian pula Nabi SAW menerapkan safety first untuk urusan tauhid. Nah, yang kayak gini gak disukai sama orang. Ya mohon maaf, dengan aneka julukan, mau disebut Wahabi lah, mau disebut bibit teroris. Padahal sebenarnya kita cuma menyampaikan syirik ini bahaya, jangan main-main di sini. Syirik ini bahaya, main-main di sini. Begitu. Dan saya kira seperti komitmen Muhammadiyah ya, yang dari dulu selalu berusaha untuk menjaga prinsip ini sehingga anti TBC itu prinsip yang layak untuk selalu ditegakkan, karena yang namanya peluang pelanggaran syirik ya, itu terjadi bisa saja muncul di setiap zaman. Saya masih ingat bagaimana guru-guru Muhammadiyah, guru-guru kami waktu di Muhammadiyah itu dijuluki Wahabi ketika mereka mendakwahkan tauhid. Dan saya mendengar siapa saja orang yang ngomong ini adalah Wahabi Jowo gitu, sebutannya Wahabi Jowo. Itu guru-guru saya Muhammadiyah yang ada di Lamongan. Karena dari dulu mereka yang mengajarkan prinsip anti syirik itu akan selalu mendapatkan ya tekanan dari orang yang tidak menyukainya. Jadi debatnya itu tidak apple to apple, tapi debatnya adalah ketika dia menyampaikan sebuah penjelasan, ini debatnya merusak karakter. Jadi tidak berimbang ya. Ada penjelasan, tapi ini dilawan dengan apa? Menyerang karakter. Jadinya kan seharusnya penjelasan dilawan dengan penjelasan. Ini baru apple to apple, seimbang. Ini enggak, dia enggak ngasih penjelasan, tapi dia menyerang karakter. Jangan dengerin itu, Wahabi. Sudah selesai. Ini kamu kalau punya alasan untuk mempertahankan perbuatanmu, silakan kasih alasan. Enggak, dia enggak ngasih alasan. Dan itu bukti bahwasanya sebenarnya dia enggak punya alasan. Selalu seperti itu, Pak. Ya, misalnya ya, saya berbicara tentang masalah riba. Riba itu haram dan seterusnya. Akhirnya kan bukan dia membela perbuatannya, tapi dia yang dilakukan ini. Nah, itu kan bibit radikal. Loh, bicara yang haram dikatakan bibit radikal. Sehingga mereka sudah tidak bisa mempertahankan perbuatannya. Orang kalau tidak aman, tersudutkan,
Cara yang paling gampang apa? Salahkan orang tanpa alasan. Nah, ini seperti contoh berikutnya. Saat Nabi Lut alaihissalam mengingatkan masyarakatnya untuk meninggalkan praktek apa? Homo. Lalu mereka sudah tidak punya alasan. Di surat An-Naml ini, Nabi Lut alaihissalam menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan praktek apalagi homo. Allah katakan, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu." Tidak ada jawaban dari kaumnya selain mereka mengatakan, "Akhriju ala Lutin min qaryatikum." Usir saja Lut itu dari negeri kalian. "Innahum unasun yatatahharun." Mereka ini orang yang sok suci. Sehingga bukan memberi alasan, kenapa sih saya berbuat seperti ini? Nah, coba kasih alasan ilmiah, biar ini penjelasan melawan penjelasan. Ini enggak. Nabi Lut ngasih penjelasan, mereka lawan dengan menjatuhkan karakter. Ada karyawan misalnya yang dia menjaga komitmen untuk tidak korup. Akhirnya yang korupsi kan tersudutkan. Dia merasa tidak aman. Mereka tidak punya pertahanan untuk mempertahankan perbuatannya. Maka cara yang paling tepat untuk itu adalah yang anti korupsi disudutkan. Wah, ini membawa bibit radikal, ini sok suci dan seterusnya. Dipahami ya Pak? Baik. Oleh karena itulah saya selalu merasa bahwa dakwah tauhid akan selalu menang dalam kontes perdebatan karena lawannya belum pernah menyampaikan penjelasan kenapa kau berbuat seperti itu. Sebab yang mereka lakukan ya kayak gini, menyerang karakter. Dan debat yang hanya menyerang karakter bukti bahwasanya dia berada di posisi yang lemah. Jadi model kayak tadi, oh itu terlalu keras, terlalu kasar. Nggak punya alasan untuk mempertahankan perbuatannya. Selanjutnya terkait prinsip Muhammad Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi kita mengakui beliau sebagai utusan Allah adalah ibadah kita harus atas bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena utusan itu fungsinya menjelaskan bagaimana sih seorang hamba itu beribadah kepada penciptanya. Oleh karena itulah sang utusan diberi wahyu. Posisi wahyu itulah sebagai bimbingan yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada zat yang la ilaha illallah tadi, yang dia harus ditauhidkan. Baik. Oleh karena itu, jika ibadah boleh berkreasi, kira-kira gimana Pak? Kalau orang itu beribadah dan dia boleh berkreasi, kira-kira gimana Pak? Hah? Tidak butuh nabi. Apa fungsi nabi kalau orang boleh berkreasi? Jadi misalnya Bapak silahkan melakukan sholat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalau kayak gini gimana? Ya, setiap masjid misalnya kalau dibolehkan kayak gitu, nanti di sini ada sholat versi Assalam, nanti di sana ada sholat versi Al-Hidayah Kerajaan, ada sholat versi Masjid Marhamah. Akhirnya tidak ada cara baku dalam sholat karena semuanya boleh berkreativitas. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau orang boleh berkreasi dalam ibadah, berarti kan dia nggak butuh nabi. Yo, tapi kan nggak semuanya Pak. Kita cuman 5% kreasinya. Jadi misalnya 100% sesuai sunnah. Ya, inilah ibadah yang baik. Sehingga kita buat murni yang ibadah sholat ini 100% sesuai sunnah. 95% plus 95% sunnah plus 5%
Jadi lawannya sunnah itu apa? Bid'ah. Nah, ada ajarannya ini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh? Kira-kira boleh? Jadi kreasinya di sini. Ini kreasinya nih. Ya, biar kita kreatif sehingga kreasinya ada. Sama halnya ketika orang beramal 90% ikhlas, 10% riya. Gimana ini? Amalnya apa? Batal. Nah, Allah tidak menerima ketika seorang beribadah sementara ada yang rusak di sini. Makanya dalam beribadah kreativitas ini penting untuk diperhatikan, bahwa dalam ibadah tidak boleh berkreasi. Kenapa enggak kayak gini? Yang 100% sesuai ajaran, sehingga yang tambahan-tambahannya dihilangkan. Sudah? Tujuannya apa? Dalam rangka memurnikan syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, sangat disayangkan. Jadi kalau pasangan tauhid itu adalah sunnah, pasangan syirik itu rata-rata dia sekaligus praktek bid'ah. Ini selalu berpasangan. Sehingga mereka yang tidak punya kewaspadaan kepada kesyirikan, di saat yang sama mereka tidak punya kewaspadaan terhadap bid'ah. Dan mereka yang punya kewaspadaan terkait masalah tauhid, di saat yang sama mereka juga membangun kewaspadaan untuk menjaga sunnah. Baik, ini kita bicara masalah pemurnian. Nah, maka disinilah kita diajarkan, biarkan Islam selalu menjadi ajaran puritan. Murni itu menyenangkan, sehingga saya menikmati Islam yang murni, dan kita ajarkan kepada yang lain, mari sama-sama nikmati Islam yang murni. Itu telah disempurnakan. Yang menyempurnakan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baik, agama itu sempurna. Ya. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi bagaimana, Pak? Kalau ditambahi sempurna, kalau ditambahi rusak. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi merusak. Kita punya dua mata, sempurna enggak, Pak? Sempurna. Ditambahi satu mau taruh di belakang, kayak spion. Orang akan mengatakan cacat. Itu baru ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah kita nilai ini. Belum lagi syariat Allah. Syariat Allah disempurnakan oleh Allah. Maka kita bersyukur ketika agama ini disempurnakan, sehingga kita tidak butuh kreativitas dalam menambahkannya. Baik. Nah, semangat seperti inilah yang dibangun dalam pembahasan yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, bahwa adanya larangan-larangan untuk melakukan praktek bid'ah, kemudian orang tidak diperkenankan untuk melakukan tambahan dalam masalah syariat, ikuti saja panduan yang ada dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Tujuannya adalah ke arah puritan. Cuman masyarakat puritan seperti ini, ya lagi-lagi tadi, bagi sebagian orang tidak disukai. Kenapa harus puritan kayak gitu? Seolah-olah bahwa teks itu adalah sesuatu yang sangat sakral sehingga tidak boleh disentuh. Siapa sih yang bilang gak boleh disentuh? Kita menyentuh untuk mempelajarinya, dan kita amalkan sesuai dengan tekstualnya. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya kita menuju ke hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini yang tidak ada dalilnya, maka tertolak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, hadis urutan nomor 5. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain riwayat Muslim, man, siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada panduan dari kami, fahuwa raddun, amal itu tertolak. Baik, sekarang kita akan menuju ke batasan bid'ah. Jadi batasan yang disebut sebagai amal baru. Amal baru dalam syariat. Apa sih yang disebut dengan amal baru dalam syariat? Pertama begini, urusan manusia. Urusan manusia secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada urusan agama, ada urusan dunia. Nah, untuk urusan dunia, Nabi SAW menyerahkan kepada manusia, diserahkan ke manusia. Diserahkan ke manusia itu maksudnya gimana? Manusia diberi kelonggaran, silahkan berkreasi. Manusia diberi kelonggaran, silahkan berkreasi. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia, monggo yang mau kreasi silahkan. Nah, urusan agama ini urusan Nabi. Untuk urusan agama inilah yang menjadi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kreatif untuk urusan dunia, tapi jangan coba-coba kreatif di urusan agama. Nah, dari sini kita bisa memahami kalau beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami. Nah, baik. Urusan kami ini berarti apa, Pak? Urusan kami ini apa? Agama. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Kalau dia membuat sesuatu yang baru dalam urusan dunia, silahkan. Nah, oleh karena itu keliru kalau sampai ada orang ketika diajak membahas masalah bid'ah terus dia berkomentar, nah berarti mikrofon bid'ah, berarti mobil bid'ah. Ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Mikrofon itu urusan dunia atau urusan agama? Urusan dunia. Mobil urusan dunia. Nah, sehingga dia ketika dikasih arahan, amalan kamu ini tidak boleh, ini bid'ah. Nah, terus KB kok bid'ah, berarti mikrofon bid'ah, kipas angin bid'ah, terus apa lagi? Mobil bid'ah. Loh, kita kan sedang bahas urusan agama. Mikrofon, kipas angin, mobil dan seterusnya itu urusan dunia. Tapi kan dipakai sholat. Nah, sholat tanpa mikrofon juga bisa. Nah, terus kenapa kamu pakai mikrofon? Bisa menyempurnakan agama, tapi orang bisa memanfaatkan dunia untuk memudahkan kegiatan beragama, sehingga agama tidak lebih sempurna dengan keberadaan teknologi, tapi teknologi bisa dimanfaatkan manusia untuk memudahkan dalam beragama. Sehingga dengan adanya teknologi, sholat pakai mikrofon untuk mengeraskan bacaan imam, khutbah juga demikian.
Dan itu bentuknya bukan menyempurnakan agama, tapi memanfaatkan teknologi untuk melayani manusia dalam memudahkan urusan beragama. Jadi sholatnya orang yang pakai mikrofon dengan tidak pakai mikrofon sama atau beda? Ya, sama. Berarti kan tidak ada tambahan dalam sholatnya. Bisa dipahami Bapak? Alhamdulillah. Jadi yang perlu kita ingatkan, lihat di kalimat fi amrina hadza. Kemudian ma laisa minhu, yang bukan darinya. Maksudnya tidak ada dalil. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa batasan bid'ah ada 3. Batasan bid'ah ada 3. Pertama apa? Hal baru. Yang kedua, dalam urusan apa? Agama. Yang ketiga, tidak ada dalil. Baik. Jika terpenuhi 3 ini, bid'ah. Begitu. Baik, Pak, bagaimana dengan tarawih di zaman Umar? Kan Umar itu merutinkan tarawih. Ya, di zaman Nabi SAW sudah pernah, sehingga itu bukan hal yang baru. Baik, bagaimana kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar dan Utsman? Kan itu hal yang baru, di zaman Nabi SAW tidak dilakukan. Iya, tapi itu ada dalilnya, ada bimbingan dari Nabi SAW. Karena beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu untuk dengan cara ditulis. Dan Quran itu ilmu. Dan sebenarnya di zaman Nabi SAW sudah ada kodifikasi penulisan Quran itu, tapi terpisah-pisah. Terpisah-pisah maksudnya gimana? Saat beliau dapat wahyu, orang yang hadir kan beragam ya. Sehingga kadang bersama sahabat A, kadang bersama sahabat B, kadang bersama sahabat C. Jadi orang yang hadir beragam. Nah, bersama siapa ketika beliau dapat wahyu, beliau perintahkan orang itu langsung nulis. Nah, disimpan sama yang bersangkutan. Akhirnya saya boleh sebut terpencar di banyak tempat. Nah, di zaman Abu Bakar itu disatukan. Jadi A punya 5 surat, kumpulin. B punya 3 surat, kumpulin. Ya memang ada yang berhimpit, ada yang beririsan. Loh, A sama B kok suratnya sama ya, tapi diambil salah satu ya. Sehingga dari ribuan sahabat, Quran terpencar di tengah-tengah mereka. Dan di zaman Abu Bakar itu dikumpulkan, jadilah satu mushaf Quran ya. Ini disimpan sampai di zaman Umar, hingga Umar meninggal dibawa oleh Hafsah. Sekian tahun setelah Utsman menjabat jadi khalifah, ada laporan nih dari Hudzaifah bahwa di Azerbaijan, Islam waktu itu sudah sampai Azerbaijan. Di Azerbaijan ada sengketa yang terjadi di antara dua keluarga. Nah, ini kalau dibiarkan saja, nanti generasi-generasi bawahnya bisa lebih parah. Akhirnya oleh Utsman disatukan dengan satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Karena Nabi SAW dari Quraisy. Sudah? Dialek yang lain tidak diberlakukan karena mengkhawatirkan kalau ada banyak yang beda. Dan jadilah Mushaf Al-Imam yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Itu nama aslinya Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam inilah yang disebarkan ke berbagai penjuru daerah Islam, dan kemudian jadi rujukan sampai mushaf kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian sudah jam 6 yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, Pak Sidik.
Ada. Pak Sidik di utara, Pak Sidik. Golek ning kidul rono. Wong ning lor. Atau silakan Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat Ustadz, terkait dengan makam Rasulullah yang tadi keputusan raja masuk di dalam, apakah tidak ada usaha untuk mengeluarkan lagi ya, supaya ke depan itu tidak menjadi sebuah fitnah dan seterusnya. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahu Kecamatan Colomadu? Ya. Colomadu itu masuk kabupaten mana? Karanganyar. Padahal dia berada di mana? Ini mana petanya? Wah, ini buka peta kaduan ya. Hah? Dia itu masuk di Kartosuro. Jadi kalau kita lihat, saya kesulitan untuk membuat peta ya, atau gini aja. Kecamatan Colomadu. Kabupaten Karanganyar. Nah. Jadi kalau kita lihat petanya, Colomadu Kabupaten Karanganyar itu terpisah ya. Mana sih? Oh kok malah jadi yang ini. Dia kan terpisah gitu ya, kalau nggak salah, iya Pak. Nah ini terpisah, sehingga kanan kirinya ini bukan Karanganyar, kanan kirinya Surakarta atau Kartosuro. Kartosuro, kanan kirinya Kartosuro, ada? Sukoharjo, masuk Sukoharjo. Nah, sama seperti Banguntapan. Banguntapan itu ikut Bantul, tapi kanan kirinya Sleman. Maksudnya begini Pak. Jadi bedakan antara fisik dan status. Bedakan antara fisik dan status. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Dah? Ini mihrab. Baik. Di sini toilet. Orang kencing di sini. Itu kencing di dalam masjid atau di luar masjid? Kencing di mana, Pak? Di luar masjid. Dia nyata di situ, Pak. Kok bisa disebut di luar masjid? Atau misalnya ada yang toiletnya di sini. Marhama itu toiletnya di pintu masuk kanan kiri gini kan? Ini dua. Toilet satu, toilet bapak, toilet ibu. Kira-kira kalau orang kencing di sini itu kencing di dalam masjid atau di luar masjid? Ya? Kalau dia mengatakan, "Loh, ini kan bangunan masjid, berarti kan statusnya seperti masjid." Maka dia kencing di sini kayak badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh yang masuk masjid terus kencing di masjid. Apakah gara-gara kita kencing di toilet masjid kita seperti badui-badui yang dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadinya Anda menilai apa di sini? Secara fisik menyatu masjid, tapi secara status di luar masjid. Sehingga ini yang tadi mau kita sebut. Ada kondisi fisik menyatu, tapi status terpisah. Jadi ternyata dalam aturan manusia ini berlaku. Sehingga ada wilayah teritorial punyanya Malaysia, tapi dia berada di Indonesia. Untuk menuju ke situ dia harus pakai pesawat. Ada wilayah Colomadu itu masuk Kabupaten Karanganyar, tapi dia harus nembus dulu ke kabupaten yang lain, nggak nyambung. Paham ya? Maka
rumah Aisyah itu di luar masjid walaupun fisiknya di dalam masjid. Begitu Pak. Itulah upaya yang dilakukan Pak. Jadi upaya yang dilakukan adalah rumah Aisyah tidak pernah dipakai untuk sholat, tapi malah dibenteng ya, dengan beberapa lapis, sehingga orang kesulitan untuk bisa melihat makam Rasulullah SAW. Cuma dikasih tanda aja, ini kuburun Nabi SAW. Begitu. Kalau sampai pembongkaran dan seterusnya, nah itu urusan besar. Karena urusan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram memang ada di negeri Saudi, tapi kebijakan itu mempertimbangkan kaum muslimin yang lain. Ada Bapak lihat bukan menara ya, kubah-kubah kuning yang ada di dalam Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram dalam bagian dalam kan ada kubah-kubah kuning kayak gini Pak, kayak putih-putih ini di tepi. Itu peninggalan Turki Romawi, Turki Utsmani. Nah saat itu mau dibongkar untuk perluasan, itu kan diprotes sama orang Turki, makanya tetap dipasang Pak. Sehingga tetap diluaskan, tapi kubah kuning itu tetap dipasang. Kayak gimana sih Pak? Nah itu ini dalam Masjidil Haram. Nah ini kubah-kubah kuning ini Pak, yang di pinggir. Nah ini peninggalan Turki ini Pak. Ini mau dibongkar ini. Itu sampai pemerintah Saudi tetap memasang karena orang Turki protes. Ya, kita kalau misalnya secara arsitek, ini manfaatnya masih ya kalau secara arsitek. Antara estetika sama orang arsitek lebih dominan etika. Jadi sampai seperti ini dipertahankan, sebab ini bukan cuma urusan pemerintah Saudi, tapi mempertimbangkan negara yang lain. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan nggak toleran dan seterusnya, nah ini salah satu buktinya. Kalau ini nggak toleran, dibongkar ini Pak. Karena kan kebanyakan tiang kayak gini justru akan mempersempit wilayah. Cukup, ada lagi? Oh, Masya Allah, angkat tangannya tinggi sekali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Kapan kita pulang? Saya kurang dengar ya Pak. Mungkin berdiri aja. Enggak. Fenomena yang banyak terjadi, cukup banyak umat Islam yang menjual peralatan ibadah agama lain. Kira menurut Ustadz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Menjual peralatan ibadah agama lain. Agama lain. Ya. Jual salib misalnya itu. Iya. Nah, ini kira-kira gimana? Karena itu cukup banyak dan saya pernah mengingatkan teman supaya mengkaji lebih lanjut, walaupun untungnya sedikit tapi akibatnya bisa fatal. Ya. Nah, kemudian dia cuman diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya yang disebutkan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan menolong orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi kalau ada orang mau bunuh orang lain, terus dia beli racun di tempat kita misalnya. Pak, punya racun nggak Pak? Racun tikus? Iya ada Pak. Mau dipakai apa Mas? Saya benci sama tetangga saya, mau tak racun dia Pak. Kira-kira dilayani nggak? Ya? Kita sepakat ini nggak boleh dilayani. Kenapa? Karena mau dipakai untuk kriminal, pengedaran narkoba dan seterusnya. Itu ketika menjadi kriminal, menjual itu hukumnya dilarang. Nah, cuman dalam masalah agama itu orang belum berpikir kalau seperti ini tidak boleh. Memang tidak ada aturan di negara kita.
Tapi kan kita punya norma agama. Agama kamu melarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.